Baik, kembali lagi di channel saya Ade Bujanga. Pada pertemuan yang ketiga ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita merubah background foto kita dengan ukuran 4x6 atau 3x4. Jadi di sini kita bisa merubah background dengan Photoshop CS6. Teman-teman, langsung saya buka aplikasi Photoshopnya seperti biasa. Dan kita menuju ke menu file, open. Pastikan teman-teman siapkan satu satu foto yang akan dijadikan sebagai foto dengan berukuran 4x6. Di sini sudah saya siapkan. Saya pilih satu foto sebagai contoh. Ya, yang jelas untuk foto-foto ijazah dan foto-foto yang punya kepentingan untuk kampus atau sekolah. Foto yang setengah badan ya. Jadi di sini saya kasih contoh, ini fotonya agak full. Di sini saya coba pilih tool atau alat crop tool. Di sini saya klik. Ya, teman-teman bisa atur seperti ini. Ini digeser. Ini digeser, otomatis kita pakai foto kita yang setengah badan. Ini saya bisa drop naik ke atas seperti ini. Oke, kalau sudah langsung centang, maka hasilnya seperti ini. Baik, di sini kita akan menseleksi objek pada gambar ini. Sebelumnya, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl sama Flash di keyboard, Ctrl atau tanda tambah di keyboard untuk menzoom gambar ini. Memudahkan untuk bisa melihat setiap objek yang akan dipotong. Kalau sudah, bisa diperkecil kembali dengan menekan Ctrl tambah tanda kurang di keyboard seperti ini. Baik, di sini saya menggunakan tool yang namanya poligonal. Opsi pertama, bisa juga kita menggunakan yang namanya Magic Wand Tool atau Quick Selection Tool. Ini juga bisa digunakan, tetapi di sini saya lebih biasa menggunakan yang namanya Polygonal Lasso Tool ya. Jadi kita mulai untuk menyeleksi. Di sini saya aktifkan, klik zoom. Bisa tambah zoom lagi. Pastikan foto Anda yang resolusinya cukup baik. Klik. Ini kita butuh waktu untuk menseleksi setiap objek yang ingin di-cut. Jadi karena di sini kita mau rubah backgroundnya, maka yang saya seleksi ini adalah bagian luarnya. Kalau kita menyeleksi bagian dalam, maka yang jelas apabila ada kesalahan langsung delete ya, seperti ini. Ini kalau ada kesalahan delete. Perhatikan, ini masih ada background sedikit. Ini butuh konsentrasi teman-teman. Oke, hampir selesai. Ingat, apabila ada kesalahan, teman-teman bisa kontrol, bisa delete pada keyboard. Ini bila mouse-nya saya geser ke atas, dengan sendiri gambarnya akan bergerak mengikuti arah daripada kursor ini. Oke, ini sebagai contoh. Dan juga kalau ada mungkin rambut kita kelebihan, ya ini bisa salah satu kita gunakan toolsnya untuk memangkas. Seperti ini. Oke, ini sebagai contoh saja. Ini kita harus tetap kembalikan pada posisi awal tadi kita start ya.
sehingga ada titik pertemuannya, sehingga dari objek yang diseleksi ini akan bisa bertemu kembali untuk bisa diseleksi. Seperti ini tadi kita mulainya. Itu bisa dilihat teman-teman, apabila saya klik di sini ada tanda bulat di pinggir alat ini atau tool ya. Begitu saya klik di sini, otomatis kalau belum ketemu ujungnya maka belum tampil. Tetapi begitu ketemu dengan sendiri tanda bulat ini tampil. Ini klik. Nah, oke. Yang berikut saya zoom perkecil kembali. Kita klik kanan di layer background. Di situ ada, ingat ya, di sini klik kanan. Di sini klik kanan layer from background. Klik seperti ini. Di sini saya langsung oke. Ya. Kalau sudah bisa tekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Ya. Saya ulangi, Ctrl Z. Kita bisa menekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Maka hasilnya backgroundnya yang tadi yang diseleksi akan hilang. Sekarang kita membuat layer baru, menu file, new. Di sini kita membuat layer baru, kasih namanya pas foto. Ya, di sini kita menggunakan pixel. Di sini lebarnya tinggi, resolusinya 72. Perhatikan background konteksnya. Di sini kita menggunakan transparan. Kalau sudah, perhatikan ini pixel inch. Oke. Ya, seperti ini. Terus kita kembali ke gambar yang tadi. Ini teman-teman bisa angkat seperti ini. Angkat ya, seperti yang kita praktekkan kemarin. Teman-teman bisa klik kiri tahan ya, tahan sampai pindahkan kursor ini masih posisi standar di area ini. Di sini saya aktifkan mouse tool, show transform control. Objeknya saya perkecil ya, seperti ini. Kalau sudah, selalu pilih centang. Fotonya masih bisa diperbaiki, bisa ditarik lagi, atau mungkin kalau kebesaran bisa diperkecil seperti ini, bisa digeser ke kiri ke kanan. Centang. Yes. Langkah yang berikut, kalau fotonya sudah pas seperti ini, teman-teman aktifkan ke layer yang pertama ya. Kita menuju ke tool yang namanya saya zoom sedikit. Oke, ini di sini ada tool Paint Bucket Tool ya. Paint Bucket Tool ini saya klik. Pastikan warna yang mau dirubah, backgroundnya warna merah atau biru. Oke, di sini saya klik pada background, zoom kembali ya. Apabila ada sedikit gambar mungkin yang masih terlihat belum begitu rapi ya, teman-teman bisa gunakan yang namanya ini eraser tool ya. Yang gambar seperti penghapus bisa digunakan, itu klik terus zoom. Pastikan objeknya aktifnya di layer 2 ya, karena layer pertama ini background. Apabila teman-teman hapus di sini maka background yang terhapus ya. Ctrl Z. Pastikan layer yang aktif itu ada di layer 2 karena ini khusus untuk objek yang mau dihapus. Misalnya contoh seperti ini, Ctrl Z ya untuk kembali. Teman-teman zoom lagi, klik kanan di sini, ukur size-nya daripada bulatan ini sehingga memudahkan untuk bisa seperti ini. Bisa diklik double saja atau bisa diklik kiri, tahan, tarik, pelan. Kalau tidak bisa diklik satu-satu kali sesuai dengan objek yang mau diseleksi. Demikian juga kalau mungkin masih ada yang belum rapi seperti ini ya, contoh
fix. Kalau sudah, kita pilih menu file ya, save as. Kita di sini pilih apa namanya, JPEG. Bisa disimpan dalam bentuk JPEG, bisa disimpan dalam bentuk PNG. Oke, save. Oke. Aktifkan kembali layer 1 ya. Aktifkan kembali layer 1, pastikan set foreground color ini warna biru ya. Apabila backgroundnya mau diganti warna biru, contoh ini saya klik seperti ini, tampil di sini. Saya pilih warnanya, seleksi warnanya di dalam sini sehingga tampil seperti ini. Oke. Aktifkan Paint Bucket Tool ya, yang ini tadi Paint Bucket Tool aktif. Langsung saja klik dalam background ini, maka hasilnya seperti ini. Simpan file, save ya. Ini saya pilih JPEG. Demikian tutorial dari saya pada pertemuan kita yang ketiga. Semoga tutorial ini bermanfaat dan berguna untuk tugas yang akan diberikan setelah ini. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.